Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan kembali untuk menikmati sarapan pagi GPDI Situbondo. Pagi ini saya bersyukur bisa berada kembali di Sekolah Kristen Immanuel. Bapak Ibu yang terkasih, suasana memang berbeda. Mengapa? Karena hari-hari di mana masa darurat ini masih berlangsung. Sekolah yang jam-jam pagi ini biasanya dipenuhi dengan siswa, anak yang berlalu lalang saat istirahat. Kini kita melihat bahwa sekolah dalam kondisi sepi. Anak-anak melaksanakan belajar dari rumah. Dan tentunya hal seperti ini membuat beberapa anak mulai merasa jenuh. Orang tua juga merasa tidak nyaman karena harus berbagi waktu, mencari, melakukan segala pekerjaannya, juga harus mendampingi putra-putri mereka belajar di rumah. Tapi pagi ini saya teringat akan firman Tuhan yang ada di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7. Pagi ini sarapan pagi saya beri judul pendidikan di dalam keluarga. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut ayat ini kalau kita melihat, kita baca dari pasal 6 ayat 1, maka yang dimaksud didasari di situ adalah bahwa apa yang menjadi perintah Tuhan di ayat 7 tadi itu merupakan satu ketetapan. Di ayat 1, Ulangan 6 ayat 1 kita baca, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Perintah Tuhan untuk mengajarkan kepada anak-anak itu adalah satu mandat Tuhan kepada sebuah keluarga. Orang tua dalam hal ini bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Selain memberikan nutrisi makanan, pemeliharaan, orang tua juga diharapkan bisa memberikan keteladanan untuk bisa mengembangkan anaknya secara baik, bukan hanya fisik, tapi juga intelektual, sosial, emosional, juga spiritualnya. Tapi kita tahu, kita sadari bahwa dengan keterbatasan kemampuan, akhirnya orang tua berkolaborasi dengan sekolah untuk bisa menambah kemampuan anak-anak di dalam aspek-aspek yang dibutuhkan untuk kehidupannya. Tetapi yang menjadi masalah utama, masa sudah banyak bergulir sehingga kadangkala peran pendidikan seorang anak itu diserahkan sepenuhnya kepada sekolah untuk menangani anak itu. Bapak Ibu, dalam masa yang seperti ini, yang saya syukuri adalah Tuhan mengingatkan kembali tentang Ulangan pasal 6 ini, bahwa tugas utama sebenarnya terletak pada orang tua. Kita melihat di ayat yang ke-7 ini dikatakan bahwa haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Kata berulang-ulang ini menyangkut bahwa bagaimana orang tua harus mendampingi anaknya, mengajarkan sesuatu hal itu berulang-ulang kepada anaknya.
Tidak ada di jadwal tertentu, ada jadwal jam sekian saja, tidak. Tapi orang tua itu harus berulang-ulang mengajarkan satu kebenaran. Selain kata berulang-ulangnya, apa yang diajarkan? Adalah ayat 1 tadi dikatakan bahwa kita harus melaksanakan ini, ketetapan ini. Saya melihat juga di ayat yang ke-5 dikatakan demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kita ajarkan, jangan lupa bahwa dasarnya adalah mengasihi Tuhan, menceritakan tentang firman Tuhan, mengajarkan tentang firman Tuhan kepada anak-anak kita. Dan firman Tuhan itu menjadi dasar dari adanya pendidikan yang kita terapkan. Ketika kita mau berkolaborasi dengan sekolah, maka kita juga ingin bahwa sekolah yang mendampingi kita mengajar anak-anak itu adalah sekolah yang juga mengajarkan tentang firman Tuhan, sehingga kita bisa bersama-sama bergandeng tangan berbicara tentang firman Tuhan. Kita rindu melalui langkah kita untuk bercerita, mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak, tidak hanya terbentuk pendidikan yang baik untuk kehidupan anak-anak pada masanya, tetapi juga membuat anak-anak itu mengerti kebutuhannya untuk mengenal Yesus secara pribadi. Karena dari pengenalan akan Yesus itu yang akan menjadi pegangan utama pada masa kehidupannya nanti. Itu sebabnya sekolah itu adalah sangat penting di dalam kehidupan seorang anak. Ayat 7 ini juga mengatakan, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan. Tempat, tidak hanya di satu tempat yang bisa kita pakai. Kalau kita berada dalam keluarga, dimanapun tempat itu akan menjadi sarana untuk kita mengajar kepada anak-anak. Saat kita jalan, saat kita makan, saat kita mungkin berbaring, firman Tuhan mengatakan, jangan lupa kita tetap mendidik anak-anak kita kapanpun, dimanapun. Ini yang menjadi perintah Tuhan yang wajib kita lakukan untuk anak-anak kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pendidikan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu akan membawa dampak tidak hanya untuk kehidupan anak-anak ini pada masa depannya, tapi juga akan membawa dampak pada keabadian. Ketika kita mengenalkan anak ini pada Tuhan Yesus secara pribadi, anak ini akan menjaga kehidupannya sesuai firman Tuhan, dan itu membawa anak ini akan menjadi seseorang yang akan dipakai Tuhan pada masanya. Itu sebabnya pendidikan ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita semuanya. Nah, seperti dalam firman Tuhan Amsal pasal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Ini adalah dasar. Itu sebabnya ketika kita mendidik, jangan sampai tanpa dasar firman Tuhan. Panggilan orang tua untuk bisa mengajarkan kepada anak-anaknya, membangun persekutuan bersama dengan anak-anaknya, ini akan sangat bermanfaat untuk pembentukan karakter seorang anak. Seringkali ketika kami sebagai guru-guru di sekolah melatih anak-anak di dalam karakter, kami butuh juga orang tua melakukan pendidikan yang sama di anak-anak. Kami seringkali mendapati di kantin sekolah, anak-anak makan plastik, dibiarkan terbuang, berserakan. Kami mengajarkan bawa ke tempat sampah. Mungkin di rumah pun kita perlu mengajarkan demikian. Sekalipun mungkin di rumah ada pembantu yang biasa membersihkan, kita perlu mendidik karakter anak-anak untuk berperilaku baik di
dimanapun mereka berada. Memakai kamar mandi sekolah, kami sering mengatakan, ayo siram airnya. Mungkin di rumah itu biasanya dilakukan oleh babysitternya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, langkah yang kita lakukan untuk anak-anak kita itu akan membawa perubahan karakter bagi anak-anak kita. Mari kita bersama-sama bekerja sama untuk bisa membawa anak-anak kita ini menjadi anak yang ideal di mata Tuhan. Mengapa saya membawa pendidikan untuk keluarga? Ada seorang ibu bernama Nancy Matthew Elliot. Ketika anaknya masih kecil, suatu ketika anaknya pulang dengan membawa surat dari sekolah. Surat ini mengatakan, gurunya mengatakan, jangan dibuka di jalan, berikan kepada orang tua. Sampai di rumah, anak ini dengan ceria menyampaikan kepada orang tuanya. Orang tuanya membuka surat itu dan membacanya, beritanya, putra Anda seorang jenius. Sekolah ini terlalu kecil untuk menampungnya dan tidak memiliki guru yang cakap untuk mendidiknya. Agar Anda mendidiknya sendiri, ujar sang ibu dengan suara lantang. Ibu ini membacakan untuk anaknya, dan sejak saat itu anak ini tidak lagi bersekolah di sekolah umum. Ibu ini yang mengajari anaknya. Sampai satu ketika anak ini dalam usianya 32 tahun, dia sudah berhasil membuat satu penemuan-penemuan, dan satu ketika dia menemukan surat yang dilipat itu yang dia serahkan kepada ibunya. Bunyinya sangat mengejutkan dia. Bunyinya adalah, putra Anda, anak yang bodoh. Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi perihal surat ini dan langkah bijak ibunya telah membuat anak ini menjadi orang yang sukses. Kalau saat ini kita bisa menikmati adanya bola lampu, itu adalah karena jasa Ibu Nancy Matthew yang mendidik anaknya, yaitu Thomas Alva Edison, secara pribadi di rumah, karena sekolah menolaknya. Mungkin tidak ada sekolah yang seperti itu sekarang, tapi ini adalah satu fakta yang kita pelajari, bahwa pendidikan di dalam keluarga itu juga sangat penting. Mari kita tetap bersukacita di dalam masa pandemi ini, mendampingi anak-anak kita, mengajarkan karakter yang positif. Ketika mereka melaksanakan ujian, mereka tetap jujur sekalipun tidak ada gurunya yang melihat, karena orang tuanya mendampingi, memberikan nilai-nilai kejujuran kepadanya. Ini yang mungkin bisa kita laksanakan hari-hari ini. Mari tetap bersukacita ketika Tuhan mengingatkan kita kembali. Kita punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Demikian sarapan pagi, sarapan dalam pagi dalam minggu ini, dalam hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.